Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well, guys, welcome back. Kali ini, di video kali ini, saya akan membahas materi yang mungkin kalian sudah tunggu-tunggu. Mengingat kita sudah ada di penghujung semester. Ya, kali ini saya akan coba membahas mengenai kisi-kisi penilaian akhir semester pelajaran bahasa Inggris SMA tahun 2020. So, what do you think? Are you ready? Let's go. Well guys, yang akan kita bahas kali ini mengenai kisi-kisi pelajaran bahasa Inggris SMA tahun 2020. Buku yang saya pakai adalah buku ini ya. Buku dari Kemendikbud Bahasa Inggris kelas 12 edisi revisi tahun 2017. Nah, buat kalian yang bukunya tidak sama, kalian tetap boleh menyaksikan, tetap boleh mengikuti ya, karena memang kisi-kisi yang akan saya berikan ini adalah kisi-kisi gambaran secara umum. Oke? Kita mulai. Kita mulai dari unit pertama. Di unit pertama ini kita akan membahas mengenai ada di sini. Pertama, saya akan menyebutkan dulu mengenai KD atau kompetensi dasar. Nah, apa yang dimaksud dengan KD? KD di sini maknanya adalah pencapaian yang ingin dicapai atau yang ingin diberikan sehingga murid-murid bisa mencapai sebuah keahlian tertentu dari materi yang diberikan. Nah, dilihat dari sini disebutkan bahwa unit pertama itu KD-nya 3.1. Seperti yang bisa kalian baca bahwa di KD 3.1 di sini dituliskan bahwa menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan mengenai tindakan memberikan penawaran. Ya, memberikan penawaran. Nah, di situ disebutkan bahwa kalian juga harus mengingat kembali ataupun memperhatikan masalah penggunaan expressions may I help, kemudian what can I do for you, and what if. Maknanya adalah ini semua berhubungan dengan expressions of offering something. Lebih tepatnya kepada offering helps ya. Nah, berikutnya materi yang dipelajari di unit ini itu ya mengenai teks tulis penawaran jasa serta bagaimana cara kita menanggapinya. Nah, untuk soal-soal yang berhubungan dengan materi di KD ini yaitu adalah how to offer. Bagaimana kita menawarkan sesuatu. Kemudian how to accept that. And then how to decline it off. Nah, kalian sudah pernah belajar ini di kelas bersama guru kalian bahwa bagaimana sih caranya kalau seandainya kita pengen atau kita ingin menawarkan sebuah bantuan kepada orang lain. Ya, biasanya menggunakan expression like can I help you? May I help you? And so on. Dan dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Nah, di pertanyaan ini biasanya akan disajikan dialog dan kalian akan mengisikan jawaban yang paling tepat untuk melengkapi dialog yang ada. Nah, ingat bahwa kalau bentuknya adalah memberikan tawaran, maka expressionnya bisa dengan kalimat can I help you? And so on. Sedangkan bagaimana caranya menolaknya? Ya, itu tadi dengan decline it of the offer. For example, no thanks, ya, thank you, and so on. Nah, kalau seandainya accepting, ya kalian tentunya sudah paham ya dengan cara yes of course and kind of you. Itu untuk pelajaran di KD 3.1. Oke, sekarang kita lanjutkan ke unit 2. Oh ya, tadi unit pertama sudah paham ya. Selain dialog bisa juga bentuknya adalah kalimat ya. Jadi kalian pahami baik-baik makna dari kalimat yang diberikan nanti. Kita sekarang lanjut ke unit 2. Di unit 2 ini KD yang digunakan adalah KD 3.5. Silakan dibaca 3.5. Ya, saya ringkas sedikit ya. 3.5 ini berbicara mengenai fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional tulis dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian. Nah, yang digarisbawahi bahwa di unit ini kita belajar masalah kalimat pengandaian. Diikuti oleh perintah, saran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, berbeda dengan pelajaran di kelas-kelas sebelumnya, untuk di
pelajaran di kelas 12 ini kita menggunakan pengandaian dengan menggunakan if, tapi dikombinasikan dengan kalimat yang merupakan bentuk kalimat perintah, saran, dan juga kalimat impian atau harapan. Nah, kita lihat bahwa di sini dinyatakan materinya adalah conditional sentence, ya, kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian yang digunakan adalah penggunaan if clause dengan bentuk kalimat yang berupa showing a dream, yang menunjukkan sebuah impian. Nah, biasanya kalau bentuk impian ini adanya di conditional sentence tipe kedua ya. Nah, kalian pelajari lagi conditional sentence tipe kedua. Di video saya sebelum-sebelumnya itu ada ya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai if clause yang nanti berdampingan dengan kalimat to show a suggestion, untuk menyatakan kalimat saran, ya, suggestion, saran, kemudian nasihat dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah if clause yang nanti akan diikuti dengan kalimat to show a general truth, ya, untuk menyatakan sebuah kebenaran. Nah, kalau untuk if clause yang nantinya berdampingan dengan kalimat yang to show a general truth, biasanya kita gunakan bentuk conditional sentence tipe pertama ya. Nah, kalian juga bisa pelajari conditional sentence tipe pertama. Nah, biasanya untuk soal-soal ini kalimat atau bahasa soalnya adalah kalian akan disajikan sebuah kalimat yang nantinya siswa mengidentifikasi jawaban yang tepat untuk mengisikan teks rumpang. Jadi akan ada sebuah kalimat yang kosong di tengahnya. Kemudian untuk melengkapi kalimat itu, maka kalian harus menggunakan bentuk conditional sentence yang maybe show a dream, maybe show a suggestion, atau show a general truth. Oke. Tipe kedua, kemudian tipe pertama ya. Itu untuk conditional sentence, adanya di unit 2. Nah, tidak menutup kemungkinan kalian juga harus mempelajari vocabulary, karena nanti juga ada persamaan kata, sinonim ataupun lawan kata, yaitu antonim. Oke? Kita lanjut ke unit ketiga. Di unit ketiga itu masuk dalam KD 3.3. Kita baca sebentar. KD 3.3 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption. Oke, pahami bahwa di unit ini kita belajar mengenai teks caption. Dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, ataupun bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke ya. Materinya ya tentu saja yaitu mengenai caption. Nah, masih ingat apa itu caption? Masih terbayang di benak kalian materi waktu gurunya memberi pelajaran tentang materi caption? Saya ulas sedikit mengenai artinya dari caption. Bagi yang kemarin masih lupa apa itu caption ya. Caption adalah teks singkat di atas atau di bawah gambar di buku. Bisa di majalah, bisa di koran juga bisa, yang mendeskripsikan gambar atau menjelaskan apa yang dilakukan atau dikatakan orang di dalam gambar tersebut ya. Jadi biasanya gambarnya besar, kemudian di bawahnya nanti ada tulisan kecil yang disebut dengan caption. Nah, untuk materi caption ini yang diinginkan adalah kalian, para siswa, itu mampu mengidentifikasikan makna gambar. Jadi nanti akan disajikan gambar, nah kalian diminta untuk mengidentifikasikan makna dari gambar yang diberikan. Kemudian juga mengidentifikasikan tujuan dari gambar. Tentunya caption itu diberikan tentu ada tujuannya ya. Nah, apa tujuannya? Kemudian juga mengidentifikasikan detail caption. Jadi kalau nanti disajikan gambar, kalian harus bisa memahami gambar itu secara keseluruhan ya. Setiap detail dari gambar itu harus kalian perhatikan, karena bisa jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut ya seputar gambar-gambar yang ada di dalam caption.
Nah, biasanya soal-soal yang diberikan adalah soal-soal terkait informasi yang tersirat ataupun yang tersurat. Maknanya apa? Maknanya adalah bisa bisa pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam caption, ya, untuk, apa namanya, soal, informasi tersurat. Tapi bisa saja bahwa pertanyaan itu jawabannya tidak tertulis secara gamblang di dalam caption, tapi tersirat dari gambar yang ada ataupun tersirat dari, makna lukisan yang ada, ya. Jadi untuk materi ini, banyak ditanyakan mengenai informasi-informasi yang terkait dari gambar yang diberikan. Oke, guys. Next, kita lanjut ke unit 4. Di unit 4 ini KD-nya adalah KD 3.2, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran pekerjaan, ya, application letter. Dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, kemudian latar belakang pendidikan, dan kemudian juga pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, masih ingat kemarin ada tidak tugas dari gurunya mengenai bagaimana caranya membuat application letter atau surat lamaran pekerjaan. Nah, tiap tugas yang berhubungan dengan teks pasti punya strukturnya. Nah, application letter atau surat lamaran pekerjaan juga punya strukturnya. Buka kembali catatan mengenai struktur teks dari surat lamaran pekerjaan, ya. Materinya mengenai surat lamaran pekerjaan atau application letter yang pertama. Nah, di sini akan ditanyakan mengenai identifikasi informasi tersurat dan tersirat. Jadi sama, kalau teks itu banyak sekali informasi-informasi yang ditanyakan mengenai hal-hal yang ada jawabannya langsung di dalam teks ataupun jawabannya itu tidak secara langsung ditulis, tapi kalian memaknainya dan memahaminya. Nah, kemudian setelah itu ada pertanyaan mengenai struktur teks seperti yang tadi saya tanya. Misalnya bagian atas dari sebuah surat lamaran itu disebut dengan apa? Atau bagian akhir atau bagian badinya ataupun apa saja yang menjadi unsur dari kepala surat. Nah, seterusnya seperti itu ya. Jadi pahami struktur teksnya. Nah, di materi unit 4 ini juga kalian akan diajak membahas mengenai passive voice, ya. Nah, di situ di di materi passive voice sebenarnya tidak terlalu banyak ya materi passive voice, tapi ada di dalam unit ini. Mengidentifikasi kalimat pasif dari beberapa tenses. Nah, ini bentuknya adalah belajar grammar. Jadi, passive voice itu terbentuk dari kalimat aktif yang kemudian diberikan sentuhan tenses-tenses tertentu yang nantinya menghasilkan kalimat pasif. Nah, untuk perubahan dari kalimat aktif ke kalimat pasif tentunya juga kalian harus memperhatikan bentuk kalimatnya yang disesuaikan dengan tenses, ya. Buka lagi catatannya, ya, ataupun kalau tidak buka video di channel saya sudah ada itu, ya. Berikutnya di passive voice ini kita juga akan mempelajari mengenai pengidentifikasian aktif ke pasif, ya. Apa ciri-ciri kalimat aktif? Apa ciri-ciri kalimat pasif? Nah, itu juga harus kalian ingat, ya. Ciri-ciri dari kalimat pasif dan ciri-ciri dari kalimat aktif. Siapa tahu nanti ditanya sama gurunya. Kemudian mengidentifikasi pasif ke aktif. Kalau tadi kita jalannya maju dari kalimat aktif ke pasif, nah ini akan mundur dari kalimat pasif ke aktif. Sebenarnya materinya tidak akan terlalu sulit ya guys, karena ini hanya pengulangan. Tapi paling tidak buat kalian yang masih sangat sulit untuk mengingat tenses, ada berapa jenis tenses itu, ada lebih baiknya atau akan lebih baik ya buat kalian untuk fokus dulu belajar mengenai jenis-jenis tenses sebagai basic fondasinya dalam belajar grammar, ya. Itu saja. Jadi nanti kalian perhatikan kalimatnya dengan baik dan buka lagi bukunya mengenai tenses dan juga bagaimana cara merubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Karena dalam kalimat pasif tentunya ada kata hubung yang menghubungkan antara
kalimat yang menjadi objek dan menjadi subjek ya. Kalau kalimat aktif itu subjeknya di depan, sedangkan di kalimat pasif objeknya yang akan kita pindahkan ke depan. Oke ya. Kita lanjutkan lagi ke unit 5. Nah, di unit 5 ini kita akan membahas mengenai KD 3.4. Oke. Kita baca sedikit yuk. 3.4 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks news item. Nah, kita akan belajar news item nih. Lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, televisi, dan sebagainya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, untuk news item sendiri di buku ini dia menempati ada 2 unit ya, unit 5 dan unit 6 kalau tidak salah ya. Jadi ada 2 unit, cuma memang materinya tidak terlalu jauh banget berbeda. Saya rangkum jadi satu di KD-nya yang tetap sama yaitu 3.4. Materinya adalah materi news item. Nah, di materi news item ini yang sering ditanyakan adalah mengenai mengidentifikasi makna terkait informasi tersurat ataupun tersirat. Nah, kebanyakan memang kalau bentuknya teks, pertanyaannya seperti itu ya guys. Kalau di soal HOTS itu akan lebih banyak informasi tersirat ya. Jadi kalian diminta untuk membaca kembali teksnya, kemudian menentukan jawaban yang paling tepat sesuai dengan bacaan itu untuk informasi tersurat, dan memahami dan memaknainya apabila itu informasi yang tersirat. Kemudian mengidentifikasi struktur teks. Nah, news item ini punya struktur loh ya. Itu juga kalian pelajari yang paragraf pertama, kemudian kedua, ketiga, dan paragraf terakhir itu disebut dengan apa. Siapa tahu ditanyakan nanti ya. Kemudian mengidentifikasikan ide pokok. Nah, ide pokok ini bisa merupakan ide pokok dari paragraf yang ada ataupun ide pokok secara keseluruhan. Nah, kalau ide pokok secara keseluruhan biasanya yang ditanyakan itu adalah gambaran umum. Tapi kalau ide pokok lebih kepada tiap paragraf. Misalnya yang ditanyakan adalah apakah ide pokok dari paragraf kedua atau paragraf ketiga. Nah ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi persamaan kata. Dalam teks itu banyak sekali kata-kata yang bisa dibuat pertanyaan untuk sinonim ataupun antonim. Nah, ini berkaitan dengan vocabulary yang kalian punya. Jadi kalau persamaan kata sinonim, lawan kata antonim ya. Kemudian apalagi yang sering ditanyakan dalam bentuk teks news item ya. Misalnya informasi tersurat contohnya. Siapakah narasumber yang memberikan berita, itu bisa. Itu tersurat ya, karena biasa itu ada di dalam teks ya, yang mengucapkan itu ada di dalam teks. Kemudian apalagi ya? Nah, ini ada informasi mengenai ya tadi ide pokok dan juga gambaran umum. Oke. Kita lanjutkan yuk. Masih di materi news item itu ada materi yang disebut dengan reported speech. Reported speech ya, kalimat laporan. Nah, karena tadi ini kan bentuknya berita, kalimat laporan. Atau reported speech ini juga sering disebut dengan kalimat langsung dan tidak langsung, direct and indirect speech. Nah, di materi ini yang ditanyakan adalah bagaimana mengidentifikasi perubahan kalimat. Perubahan kalimat dari yang kalimat aktif ke kalimat pasif kalimat langsung ke kalimat tidak langsung, kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Nah, itu tadi kisi-kisi yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan berdasarkan apa yang sudah saya pelajari bersama dengan murid-murid saya. Ya, tentunya merujuk kepada silabus yang ada dan juga merujuk kepada buku pegangan kita, yaitu buku dari Kemendikbud. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang sudah di ujung semester ini, yang sudah mulai bersiap untuk mengikuti penilaian akhir semester. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat,
tetap dalam kondisi yang bahagia supaya kalian bisa melewati ujian ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang tentunya juga baik. Oleh karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel dan lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.